Baik, selamat pagi semuanya. Kenalkan, nama saya Iputu Edo Sandria Probowangsa Sudiarsa dan teman-teman saya Nur Ogul Banjaransari dan Krisman Aprianto Hutauruk. Di sini kami bertiga akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang solid fuel atau bahan bakar padat. Yang pertama, apa itu bahan bakar padat? Bahan bakar padat adalah bahan bakar yang berbentuk padat, biasanya digunakan untuk menghasilkan energi termal dengan cara membakarnya gitu. Beberapa contoh bahan bakar padat yang sering digunakan adalah kayu bakar, arang, batu bara, dan minyak tanah. Fungsi yang pertama, menghasilkan energi termal yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak, menghasilkan listrik, dan menghangatkan ruangan. Maksudnya menghangatkan ruangan tuh seperti yang kita biasa lihat di film-film kalau di luar negeri itu, kalau pada saat musim salju biasanya orang-orang tuh pada buat kayak api kayu gitu loh, yang di dalam ruangan itu buat hangatin dalam ruangannya. Karena suhu di luar negeri kan lebih ekstrim daripada suhu di Indonesia. Yang kedua, bahan bakar padat juga sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam. Keunggulan yang pertama, ketersediaan yang melimpah dan dibagi ketersediaan yang melimpah di berbagai daerah. Misal contohnya kayak di hutan itu kan pasti ada tuh kayu atau gimana tuh. Pokoknya gampang banget lah dicari kondisinya gitu loh. Kondisi bahannya tuh gampang banget dicari. Bahan bakar padat juga lebih mudah disimpan dan diangkut daripada bahan bakar cair atau gas. Ya benar, karena kan berbentuk padat. Kalau cair kan berbentuk cairan jadi lebih susah gitu. Bahan bakar padat juga lebih tah- tahan terhadap perubahan suhu dan tekanan, sehingga lebih aman untuk disimpan dan diangkut. Kelemahan. Yang pertama, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan saat pembakaran. Itu yang pertama. Yang kedua, emisi ga- yang kedua adalah pembakaran bahan bakar padat. Ini yang kedua ini adalah pembakaran bahan bakar padat juga dapat menghasilkan polutan udara. Maksudnya polutan udara itu adalah polusi udara, seperti partikel dan gas beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Ya, seperti yang kita tahu sendirilah asap-asap yang kalau kita bakar kayu aja itu udah padat banget asapnya, sehingga itu bisa membuat polusi udara dan efek rumah kaca, sehingga membuat pemanasan global. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari tangan saya Edo Sandria. Jenis-jenis bahan bakar padat. Yang pertama itu ada kayu bakar. Kayu bakar itu adalah salah satu jenis bahan bakar padat yang paling umum digunakan. Kayu yang tumbuh di hutan banyak ditemukan sehingga kayu bakar itu digunakan untuk memasak, menghangatkan ruangan, dan juga sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik. Yang kedua itu ada arang. Arang adalah hasil dari pembakaran kayu atau biomasa dengan sedikit oksigen. Arang biasanya digunakan untuk memasak, bisa juga untuk penyaringan, media penyaringan dalam bidang industri, seperti dalam pembuatan bir atau pemurnian air, seperti itu. Kemudian ada batu bara. Batu bara ini juga banyak digunakan di dunia industri, terbentuk dari tumbuhan yang telah mati jutaan tahun yang lalu. Batu bara digunakan
sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan juga sebagai bahan baku dalam industri seperti semen dan baja. Kemudian ada briket arang, terbuat dari serbuk kayu atau arang yang dipatahkan menjadi bentuk briket. Briket arang ini juga sering dibutuhkan di bidang industri, terutama food industry, untuk menghangatkan ruangan juga bisa. Biasanya briket ini banyak ditemukan di luar negeri ya. Jarang Indonesia yang menggunakan briket. Kemudian selanjutnya ada biomasa. Biomasa ini adalah bahan organik yang dihasilkan dari tumbuhan atau hewan yang telah mati. Biomasa ini digunakan sebagai bahan bakar dalam pembangkit listrik, pemanas ruangan, dan juga dalam produksi biofuel. Selanjutnya, ini ada pelet kayu, terbuat dari serbuk kayu yang dipadatkan maksudnya, maaf, menjadi bentuk pelet. Pelet kayu digunakan sebagai bahan bakar dalam pemanas ruangan. Ini sering umumnya seperti itu. Yang terakhir, ini ada sampah organik. Dihasilkan dari limbah organik. Sampah organik digunakan sebagai bahan bakar dalam produksi biofuel. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami pada bagian analisis ultimasi pada batu bara. Analisis ultimasi batu bara adalah metode pengujian yang digunakan untuk menentukan kandungan unsur kimia dalam batu bara. Metode ini melibatkan pembakaran sempurna pada batu bara dengan suhu yang tinggi dan oksigen yang berlimpah, sehingga unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen yang terkandung dalam batu bara dapat diukur melalui cara analisis. Analisis ultimasi batu bara penting untuk menentukan kualitas batu bara dan kecocokan penggunanya dalam berbagai aplikasi. Selanjutnya itu adalah metode pengolahan batu bara. Dalam pengolahan batu bara ini terdapat berbagai macam metode atau langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pencucian batu bara. Pencucian batu bara adalah proses pengolahan batu bara untuk menghilangkan kotoran dan mineral yang terkait pada batu bara, sehingga meningkatkan nilai kalor pada batu baranya tersebut. Proses pencucian batu bara melibatkan penggunaan air dan bahan kimia tertentu untuk meningkatkan mineral yang ada pada batu bara. Yang kedua adalah pemisahan magnetik. Proses ini adalah proses pengolahan batu bara untuk memisahkan mineral berat yang terkandung dalam batu bara sehingga terpisah seperti besi dan zat sulfur dengan menggunakan magnet. Proses ini membantu meningkatkan nilai kalor batu bara dan mengurangi kandungan sulfur. Yang ketiga adalah pemurnian gas. Proses pemurnian gas ini merupakan proses pengolahan batu bara yang bertujuan untuk menghasilkan gas alam dan produk sampingan seperti kokas dan asam sulfat. Proses ini melibatkan pemanasan batu bara pada suhu tinggi dan dalam keadaan yang kurang oksigen, sehingga menghasilkan gas alam dan produk sampingannya. Yang keempat adalah konversi batu bara menjadi cair. Proses ini adalah proses pengolahan batu bara yang bertujuan untuk menghasilkan bahan bakar cair seperti minyak dan bahan bakar diesel. Proses ini melibatkan pengolahan batu bara dalam suhu dan tekanan yang tinggi, serta penggunaan katalis tertentu. Dan yang terakhir adalah gasifikasi batu bara. Proses ini adalah proses pengolahan batu bara untuk menghasilkan gas sintesis yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku dalam produksi kimia. Proses ini melibatkan pemanasan batu bara dalam keadaan yang kurang oksigen, sehingga menghasilkan gas sintesisnya tersebut. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang kurang baik,
Kami mohon maaf. Di akhir kata saya mengucapkan tank bawa kayu. Thank you.